menyembah Tuhan. Amin. Seperti biasanya Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca ada satu ayat yang akan mendahului ibadah kita siang hari ini. Bersama-sama kita buka dari Mazmur 100 ayat 4. Yang ada di rumah bisa buka gadgetnya, mungkin bisa buka Alkitabnya jika ada. Bersama-sama Mazmur 100 ayat 4, kita mulai baca pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Firman ini mengingatkan kita ketika kita datang kepada Tuhan, kita ingin masuk gerbang dan pelatarannya Tuhan, datanglah dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Oleh sebab itu siang hari ini biar bersama-sama kita akan masuki hadirat Tuhan yang kita rindukan dengan membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Bapa kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk siang hari ini yang Kau jadikan bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan, jika kami boleh ada sampai dengan saat ini, semuanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Bukan karena kebaikan kami, bukan hasil usaha kami, semuanya anugerah-Mu Tuhan. Segala keberadaan kami adalah anugerah-Mu ya Aba ya Bapa. Oleh sebab itu siang hari ini Bapa, kembali kami ini umat-umat-Mu, setiap kami Tuhan, baik yang secara langsung maupun secara online menonton di rumah-rumah, kami bersatu hati Tuhan, kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Setiap kami ya Tuhan, umat-umat-Mu menyiapkan hati kami, menyiapkan diri kami, menyiapkan pikiran kami Tuhan, untuk memuji Engkau dengan segenap hati, dengan segenap akal budi dan kekuatan kami. Tuhan, biarlah siang hari ini Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh waktu. Kami percaya Roh Kudus Engkau dapat bekerja jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan apa yang kami minta. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami datang bersama-sama menaikkan pujian kami, biarlah firman-Mu digenapi Tuhan. Ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami dan yang mendengarkan setiap pujian, nyanyian dan seru doa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biar dari awal sampai dengan akhir, Allah Roh Kudus Engkau yang bekerja bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita umat Tuhan yang siap untuk membawa pujian dan syukur kita, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kami bawa syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bawa pujian kami, nyanyian kami siang hari ini hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku, kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakkanku, kini aku layani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima
telah angkat hidupku. Benar Tuhan, karya kudus-Mu melayakkanku. Kini aku layani-Mu, katakan syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Katakan syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari ingat bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ada Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah siang hari ini kita bawa pujian dan syukur kita yang terbaik hanya bagi nama Yesus Tuhan. Hanya bagi nama Yesus Tuhan. Syukur, syukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Katakan syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Sekali lagi katakan syukur, syukur, ku berikan syukurku. Ini pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Ini pujian dan syukur kami kepadamu ya Bapa. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Katakan syukur, syukur, ku berikan syukurku. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah-Mu, buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah-Mu, buat anugerah kasih-Mu bagiku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan yang sudah begitu baik. Haleluya. Shikirararama. Mari bersama-sama kita datang membawa pujian kita lebih lagi kepada Tuhan. Sikirararama. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu. Oh, terima kasih ya Bapa, sebab Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan karena Engkau terus bekerja dan terus bekerja di dalam
setiap musim kehidupan kami. Engkau Allah yang tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih. Kami sembah, kami tinggikan. Allah yang mulia, Allah yang besar. Mari sembah Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Mari naikkan syukur demi syukur. Kebaikan-kebaikan Tuhan mari ingat dan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, hidup kami boleh diubahkan dan diubahkan lebih lagi menyenangkan-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami membawa hidup kami di minggu yang pertama di bulan November ini ya Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami persembahkan hari-hari kami yang akan datang, yang ada di hadapan kami. Kami bawa ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami percayakan hidup kami di bulan ini ke dalam tangan-Mu. Jadilah Bapa dalam kehidupan kami. Jadilah Allah dan jadilah Raja bagi kami ya Tuhan. Lanjutkanlah kasih setia-Mu dalam kehidupan kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Lanjutkanlah kasih setia-Mu ya Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari minta biar Tuhan yang bekerja bagi kehidupan kita di bulan yang baru. Biar Dia Allah yang menyertai kita di sepanjang bulan November ini. Kami perlukan Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami perlukan Engkau Roh Kudus dalam kehidupan kami lebih lagi. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Engkaulah penolong dalam kehidupan kami. Engkaulah sahabat dalam kehidupan kami. Engkau penghibur yang diberikan Bapa bagi hidup kami. Engkau yang mengajari setiap kami umat-umat-Mu. Engkau yang menuntun langkah hidup kami hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Allah Roh Kudus, kami memerlukan Engkau lebih dan lebih lagi. Mari penuhi setiap kami umat-umat-Mu Roh Kudus. Mari urapi kami dengan urapan yang baru. Mari urapi kami dengan urapan yang baru. Kami bawa hati kami ya Tuhan sebagai bejana tanah liat yang kosong. Kami persembahkan di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Mari isi dan penuhi kehidupan kami umat-umat-Mu. Mari berdaulat atas kehidupan kami umat-umat-Mu. Mari berjalan bersama-sama dengan kami lebih lagi ya Roh Kudus. Sebab kami tahu ya Tuhan, jika Engkau yang bersama dengan
Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan atas kehidupan kami. Seumur hidup kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Mari bersama-sama Bapak dan Saudara. Oh God, I worship You. Kami sembah Tuhan. Ditinggikan dan dimuliakan nama-Mu atas kehidupan kami. Yes Lord, and magnify. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Tuhan, kami menyembah-Mu. Oh God, I worship You. Oh God, kami sembah ya Tuhan, kami sembah. Kami tinggikan nama-Mu mengatasi segalanya. Kami tinggikan Allah yang kami sembah lebih dari apa yang kami punya. Kami tinggikan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Oh God, I worship You. Oh God, Sanaramo, be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Katakan be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Be glorified, be glorified and magnified. Yes Lord, oh God, I worship You. Amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah yang menjadi kekuatan kita, bagi Allah yang menjadi pengharapan kita, satu-satunya Allah yang kita sembah. Syadararama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Nama-Mu lah yang akan kami tinggikan dan selalu kami tinggikan atas kehidupan kami Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami, nama-Mu yang akan selalu kami tinggikan. Jauh lebih tinggi dari masalah apapun yang kami hadapi, jauh lebih tinggi dari permasalahan dan cobaan-cobaan yang kami lalui Tuhan. Sebab kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang jauh lebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap umat Tuhan yang begitu bangga memiliki Allah yang besar, sama-sama kita katakan amin. Mari saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, mari naikkan pujian ini. Bukan hanya menjadi nyanyian, tapi naikkan ini sebagai deklarasi iman kita di hadapan Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, jika kami bersama-sama dengan-Mu, kami akan keluar lebih daripada pemenang. Sama-sama Bapak Ibu Saudara katakan ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dengan gayanya, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada lebih dari pemenang. Angkat tanganmu ya sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Ayo bangkit umat Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Ada amin. Bersama Tuhan kita lebih daripada pemenang. Ayo sama-sama naikkan pujian ini dari awal, Bapak Ibu Saudara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada lebih dari. Sama-sama ya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah umat Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kami mau bangkit. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, biar siang hari ini kita mau menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita mau katakan kamu itu lebih daripada pemenang. Kita ini lebih dari pemenang. Ada amin? Amin. Mari bersama-sama kasih tunjuk pada kiri kanan depan belakangmu. Katakan kamu lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Sorakan sebelum duduk kasih tos kiri kananmu atau salam, katakan kita lebih dari pemenang oleh karena Yesus. Amin. Kita lebih. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemenangan kami hanya ada di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kemenangan kami hanya ada di dalam-Mu. Segala yang kami perlukan Tuhan, kami dapatkan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Nama yang terindah dalam kehidupan kami. Nama yang telah menebus kami, menyelamatkan kami. Nama yang telah membebaskan kami. Nama yang mengubahkan kehidupan kami. Nama yang begitu mengasihi kami jauh lebih dari apapun ya Tuhan. Nama-Mu yang terindah dan nama-Mu yang akan selalu kami sembah ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, siang hari ini kami siapkan hati kami lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, tuntunan-Mu, isi hati-Mu.
Sebab kami rindu Tuhan, bahwa hidup kami, umat-umat-Mu yang telah ditebus oleh darah-Mu, boleh semakin menyenangkan-Mu dan makin menyenangkan-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh nama-Mu yang terindah ya Tuhan. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan hidupku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Katakan yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak akan bermata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Benar ya Tuhan. Mari bersama-sama umat Tuhan katakan, Yesus, nama-Mu yang terindah dalam hidup kami, nama-Mu yang kami tinggikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak akan bermata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Katakan haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kekal selamanya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Oh, Allah Maha Kuasa. Berikan kemuliaan kepada Tuhan, Yesus, berikan sorak-sorai kepadanya, sebab Dia layak disembah, sebab Dia layak dipuji, ditinggikan dan dimuliakan Engkau Tuhan. Diberikan persembahan, diberikan pujian dan syukur. Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur buat hari yang indah Tuhan, buat semua yang baik yang Tuhan kerjakan, buat semua keadaan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Shikindara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shikindara la bara 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 la. Kami bawa penyembahan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kami datang sore hari ini ya Tuhan, membawa hidup kami ya Tuhan, membawa
pujian penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Biar Muara Enim menyembah-Mu ya Tuhan. Muara Enim Tanjung Enim menyembah-Mu ya Tuhan. Biar Engkau berkenan Tuhan atas setiap kami ya Tuhan. Engkau berkenan atas kota ini ya Tuhan. Mari Engkau melangkah dengan kasih-Mu siang hari ini ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau melangkah dari tata kudus-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan kasih-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan lawatan-Mu ya Tuhan. Ketika Engkau Tuhan hadir di tempat ini ya Tuhan, ketika hadirat-Mu ada di kota kami ya Tuhan, maka kami akan mengalami damai dan sejahtera-Mu ya Tuhan. Kami akan mengalami sukacita yang baru daripada Engkau ya Tuhan. Bahkan kami mengalami kekuatan yang baru, bahkan mengalami kesembuhan daripada Engkau ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami meminta kasih dan anugerah-Mu siang sore hari ini ya Tuhan. Biar Engkau melawat setiap orang-orang yang sakit Tuhan, setiap orang-orang yang mengalami lemah tubuh ya Tuhan. Bahkan setiap orang-orang yang mengalami Tuhan terdampak COVID-19 di kota kami ini ya Bapa. Kami percaya kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan setiap mereka ya Tuhan, memulihkan kesehatan mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi setiap kita. Sehingga barang siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh kehidupan yang kekal. Muara Enim ada dalam pikiran-Mu Tuhan. Muara Enim ada dalam hati-Mu ya Tuhan. Muara Enim dalam rancangan damai dan sejahtera-Mu ya Tuhan. Sehingga tidak ada satu kuasa apapun Tuhan yang dapat mengganggu keadaan kota kami, Kabupaten Muara Enim ini ya Bapa. Kami mengasihi tempat ini Bapa. Kami mengasihi pemerintahan setempat di tempat ini Tuhan. Bahkan kami juga mengasihi penduduk daripada kabupaten ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami dapat mengasihi mereka Tuhan, Engkau jauh lebih sempurna mengasihi mereka ya Tuhan. Sehingga Engkau memanggil setiap bilangan jiwa ya Tuhan untuk datang kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga Engkau melawat mereka pada sore hari ini Tuhan. Engkau memberikan hikmat pengertian kepada mereka Tuhan. Ketika ada berita firman disampaikan di tempat ini ya Tuhan, maka kuasa Roh Kudus-Mu bekerja seleluasanya Tuhan, untuk menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami Tuhan Yesus, bahkan untuk menyatakan mujizat dan pertolongan Tuhan bagi kota ini ya Bapa, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Raja damai dan sejahtera, berlimpah kasih dan anugerah, tercurah sore siang hari ini Bapa bagi kota ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan duduk diam bersama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar urapi Tuhan hamba-Mu yang terbatas dengan kata-kata yang daripada Engkau sendiri Tuhan. Dan biar setiap kami Tuhan, telinga kami, hati kami menjadi tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Salam Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kalau 1 minggu yang lalu kita telah belajar bersama-sama bagaimana kita itu sangat dikasihi Tuhan. Karena Tuhan menjadikan kita yang menurut gambar dan rupa daripada Allah. Allah itu menciptakan segala sesuatunya dari hari pertama sampai dengan hari yang kelima. Tetapi pada hari yang keenam, maka Tuhan menjadikan setiap kita menurut gambar dan rupanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan menciptakan setiap kita dan Dia mulai menghembuskan napas hidupnya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Tuhan berkata kepada setiap kita, sungguh amat baik. Apa yang Tuhan ciptakan itu sungguh amat baik. Ketika Tuhan menciptakan kita, sungguh amat baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang mengerti katakan amin. Dan ketika pada hari yang ketujuh, Allah dapat melihat semuanya ciptaan itu Bapak Ibu Saudara sekalian memang sungguh amat baik. Dan ketika Dia melihat manusia juga sungguh amat baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu kita akan baca di dalam kitab Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ketika Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, ketika sebelumnya Dia menjadikan segala sesuatunya, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, dan Dia memberi perintah kepada manusia untuk menguasai segala sesuatu tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka dengan satu maksud dan tujuan supaya kita ketika kita memerlukan keperluan dan kebutuhan kita tidak perlu menjadi khawatir. Karena Allah telah menyediakan dari hari pertama sampai dengan hari yang kelima. Yang mengerti katakan amin. Ya, karena Allah sungguh sangat mengasihi setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia menciptakan segala sesuatunya supaya tercukupi segala keperluan dan kebutuhan kita. Ya, kita baca Matius 6 ayat 25 sampai 34 secara perlahan-lahan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita baca bersama. 2-3, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ini menjadi satu peringatan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak baik hari-hari ini kita tahu dan kita sedang alami. Bagaimana keadaan tanah hati kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana keadaan kita saat ini menghadapi hari-hari ini. Ya, dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober dan sekarang di awal November Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sudah 7 bulan lebih Bapak Ibu Saudara sekalian kita mengalami satu situasi kondisi yang tidak baik. Tuhan mau supaya kita jangan khawatir Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan khawatir efek apapun yang kita alami akan apa yang kita makan atau minum. Janganlah kita khawatir akan hal itu. Bahkan juga akan tubuh kita ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Janganlah kita khawatir akan pakaian apa yang harus kita pakai pada hari-hari ini. Tetapi biarlah kita senantiasa mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Mendekatkan hidup kita kepada tujuan Allah dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa sampai kepada maksud Tuhan dalam hidup kita. Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. 26 kita baca, 23. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyaksikan bagaimana di lingkungan kita setiap pagi atau ketika kita keluar rumah, kita bisa melihat banyak burung di udara Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak burung yang bertebaran di udara. Apakah mereka telah menyiapkan? Ya, apakah mereka telah menabur? Apakah mereka juga menuai? Apakah mereka juga mengumpulkan bekal mereka dalam lumbung mereka Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, mereka itu dalam tanda kutip hewan ya, burung Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah mereka melakukan hal-hal demikian? Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan sudah menjadikan segala sesuatunya baik. Itu juga terpelihara oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan telah memberikan makan kepada setiap burung-burung tersebut Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Bapa kita yang di surga telah memelihara kehidupan daripada burung-burung tersebut. Demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya dalam situasi dan kondisi yang tidak baik ini seperti janji firman Tuhan. Bukankah kamu juga melebihi burung-burung itu?
Kita diciptakan Tuhan sungguh amat baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan baik saja, tetapi sungguh amat baik diciptakan Tuhan. Saya percaya kita lebih berharga daripada burung-burung itu di hadapan Tuhan. Sehingga Dia membentuk kita menurut gambar dan rupanya. 27, 23. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak akan mungkin menambah sehasta daripada jalan hidup kita. Jikalau kita melihat situasi kondisi yang tidak baik ini, ya apakah akan menambah sehasta jalan hidup kita? Jalan-jalan yang harus kita lalui tidak akan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kekhawatiran itu Bapak Ibu Saudara sekalian justru memperlambat segala sesuatu yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Memperhambat segala rancangan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena Tuhan mau supaya kita berjalan bukan di dalam kekhawatiran, tetapi di dalam iman percaya kita yang bergantung kokoh kepadanya. Katakan amin. Ya, saya juga Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kehidupan saya beberapa waktu yang lalu, saya pernah mengalami kekhawatiran dalam kehidupan saya 1 minggu, 2 minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi saya bersyukur memiliki istri yang baik, yang bisa mengeluarkan satu kata, itu memerdekakan keadaan saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ketika satu kata tersebut dikeluarkannya Bapak Ibu Saudara sekalian, maka itu memerdekakan keadaan saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang ketika kita melihat situasi dan kondisi yang tidak baik ini, kita bisa terkadang Bapak terintimidasi dengan keadaan dan kondisi yang ada. Yang mengerti katakan amin. Ya, setiap orang, setiap level manusia dari anak-anak itu level daripada kekhawatirannya berbeda. Ya, mungkin anak SD kekhawatirannya adalah ketika ditanya PR. Ya, anak SD, SMP, SMA. Ya, kuliah lagi beda, yang cari kerja lagi beda, yang baru berumah tangga lagi beda Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap orang saya percaya semasa hidupnya memiliki namanya kekhawatiran. Kapan khawatir itu akan berakhir Bapak Ibu? Ketika masalah kita sudah selesai dari muka bumi ini. Saya percaya ketika kita sudah habis kontrak di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berkata supaya kita tidak khawatir. Tetapi bagaimana kita mengelola kekhawatiran ketika itu ada dalam kehidupan kita. Maka kita harus datang kepada Bapa yang telah memberikan jaminan kepada setiap kita. Ya, untuk memelihara kita, untuk memberikan damai dan sejahtera kepada kita. 28 kita baca 23. Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Ya, kalau kita berlebih Bapak Ibu Saudara sekalian, ya lebih baik kita bermurah hati ya dengan menjadi berkat di dalam wadah pekerjaan pelayanan di tempat ini. Menjadi berkat bagi orang-orang lain yang membutuhkan jawaban-jawaban doa ya, yang telah mereka naikkan di hadapan Tuhan. Menjadi berkat atas setiap jiwa-jiwa Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga menjadi berkat atas keluarga-keluarga kita yang lainnya mungkin. Yang masih membutuhkan uluran tangan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang mau sama-sama belajar, coba katakan amin. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah tahu bagaimana janda di Sarpat Bapak Ibu. Ya, suatu ketika ya di dalam kekurangan, bukan karena kelebihannya Bapak Ibu, justru dalam apa genggaman yang terakhir dalam tangannya, dalam minyak, dalam buli-buli yang terakhir dalam tangannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana janda di Sarpat ini ketika mempercayakan miliknya yang terakhir tersebut ke dalam tangan seorang hamba Tuhan, Elia Bapak Ibu Saudara sekalian, maka apa yang terakhir itu menjadi berkat dalam kehidupannya. Bahkan juga saya percaya menjadi berkat bagi lingkungannya dan menjadi berkat jawaban doa bagi termasuk Elia Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, biar pada hari-hari situasi dan kondisi yang tidak baik ini, kita tidak perlu khawatir terhadap situasi dan kondisi yang ada, tetapi kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka benih-benih kekhawatiran tadi yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu berasal dari pikiran kita, ditaburi dalam hati kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Lambat laun maka itu akan tergeser ya, oleh karena benih damai sejahtera Tuhan masuk dalam kehidupan kita. 29 kita baca bersama. 23. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada
bunga itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita semakin merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan juga merendahkan hati kita di hadapan sesama. Biar semua yang kita lakukan, semua yang ada pada kita. Kelebihan kemampuan juga, kemampuan suara kita. Segala talenta yang kita miliki kita hanya persembahkan kepada Tuhan. Dan juga termasuk segala kemampuan keuangan yang kita bisa miliki. Marilah kita bersama-sama ya kita persembahkan ke dalam rumah Tuhan. Untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan kita yang telah mempercayakan segala sesuatu bagi setiap kita. Ayat 30 kita baca, 30, 23. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya ulangi Bapak Ibu, ada satu penekanan yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang Bapak Ibu Saudara sekalian, yang hari ini ada, besok sudah tidak ada lagi, dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani setiap kita? Hai orang yang kurang percaya. Tuhan mengingatkan kita, memang situasi dan kondisi saat ini memang wajar orang mengalami kekhawatiran, wajar orang mengalami satu kegentaran dalam kehidupannya, bertanya-tanya bagaimana masa depan saya, bagaimana apa yang harus saya lakukan hari ini dan esok itu seperti apa. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kita, menegur kita, hai orang-orang yang kurang percaya. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, ya. Dari semula sejak Adam dijadikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diciptakan menurut gambar dan rupa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan juga memberikan Yesus Kristus ya menjadi jaminan keselamatan kepada setiap kita orang-orang yang percaya. Sehingga ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita, maka Dia menjadi jaminan untuk kita memperoleh satu berkat-berkat ilahi yang Tuhan akan percayakan kepada setiap orang-orang yang percaya. 31 kita baca, 23. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Kalau kita masih berkata demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Tuhan akan berkata lagi kepada kamu, kepada setiap kita, hai orang yang kurang percaya. Kalau kita masih khawatir ya akan tentang makan, tentang minum kita, tentang apa yang kita pakai, Tuhan akan berkata kepada kita, hai orang yang kurang percaya. Biar sore hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita berkata kepada keluarga kita, kepada istri atau kepada suami atau kepada anak-anak kita, saya adalah bagian daripada orang yang percaya itu. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga tidak khawatir, katakan suami kepada istri. Ya, saya juga tidak khawatir dan saya juga bagian orang yang percaya juga. 32 kita baca, 23. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, mari kita baca di ayat 33. Kita lanjut. Ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada setiap kita. Ini adalah syarat kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, supaya kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah, ya. Supaya kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah. Allah tahu bahwa semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, dan Bapa juga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Jadi bagaimana untuk kita bisa, ya Allah bisa memberkati kehidupan kita dari semua yang kita perlukan, yang kita butuhkan tersebut Bapak Ibu Saudara sekalian. Jawabannya di ayat 33 ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, coba katakan kiri kanan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini syarat kalau kita mau diberkati oleh Allah Bapa. Ya 34 kita baca, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari ini cukuplah untuk sehari ini saja Bapak Ibu Saudara sekalian.
Jangan ketika kita udah susah hari ini kita masih memikirkan kesusahan yang sama untuk besok, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan akan terjadi lagi. Kita membayangkan kesusahan hari ini terjadi dalam hari-hari kita ke depan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak pernah merancangkan demikian kepada setiap kita. Rancangan Allah kepada setiap kita adalah rancangan kebaikan yang mendatangkan damai dan sejahtera ketika kita melihat hari-hari yang ada di depan kita. Ketika kita menjalani hari-hari hidup kita, maka kita akan melihat hari-hari yang penuh dengan masa depan yang penuh gilang gemilang bersama rancangannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini rancangan Allah dalam kehidupan kita. Dari nas firman Tuhan yang telah kita baca ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita bisa belajar ada dua sifat keinginan kita sebagai manusia. Ya, kita ada berada di posisi mana dari dua sifat keinginan manusia ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu, yang pertama manusia ingin menjadi kaya, otomatis ingin juga menjadi sukses dan juga terpenuhi segala keperluan dan kebutuhannya. Ya, maka ciri-ciri yang demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana firman Tuhan katakan di ayat 32 tadi, semua itu dicari bangsa-bangsa, ya kekayaan, kesuksesan, terpenuhi setiap kebutuhannya dan juga ingin dihormati oleh banyak orang. Maka ciri-ciri orang yang demikian adalah maka dia akan cenderung tidak tertib dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sering menghalalkan segala cara dalam jalan-jalan kehidupannya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dan dalam segala sesuatunya. Yang kedua, cenderung tidak damai dengan satu dengan yang lainnya. Yang penting saya dapat, yang penting saya menang, yang penting saya lebih banyak. Cenderung tidak mau damai dengan satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah ciri-ciri manusia yang pertama ini. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga adalah mereka akan mencintai hidupnya dan menjadi hamba daripada uang, Bapak Ibu. Coba kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 2, kita baca bersama. 2-3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama lagi. Inilah yang dilakukan oleh manusia-manusia pada zaman ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka mengutamakan uang, menjadi hamba daripada uang mamon, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka berontak terhadap orang tua, anak-anak berontak terhadap orang tua. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak remaja yang ada di wadah ini, yang sedang menyaksikan ibadah sore hari ini, jangan memberontak kepada orang tua, tetapi hormati orang tuamu, kasihi orang tuamu. Ya, anak-anak muda katakan amin. Coba katakan kepada orang tuamu amin. Amin. Ya. Amin. Ya. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Banyak ini terjadi pada hari-hari ini. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, remaja daripada orang-orang yang percaya di kota kita, di kabupaten ini, mari kita peduli dan berterima kasih ya kepada orang-orang yang telah memperhatikan kita, yang telah memperhatikan pertumbuhan rohani kita, orang tua kita yang telah mengasihi kita dan merawat kita, dan juga kita peduli terhadap setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang kita lakukan untuk sebagai bentuk daripada ya kasih kita kepada Tuhan yang kita puji dan kita sembah. Ya, ada contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, ya ada orang contoh daripada orang yang menjadi hamba daripada uang. Yang pertama adalah Yudas. Bagaimana Yudas menjual daripada Tuhan Yesus dengan 30 keping perak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian Yudas menjadi pengkhianat. Mengapa ini bisa dilakukan Yudas? Karena Yudas telah gagal fokus dalam kehidupannya. Ya, kita baca Yohanes 13 ayat 2. Yohanes 13 ayat 2 kita baca bersama-sama. 2-3. Yohanes 13 ayat 2. 2-3. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati daripada Tuhan Yesus. Ya, kita tahu dari Yudas adalah salah seorang dari 12 daripada murid Tuhan Yesus. Yudas telah berjalan bersama Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, kemuliaannya, maka Yudas juga telah melihat mujizat dan pertolongan Tuhan pada saat itu. Tetapi bagaimana Yudas masih bisa menjadi pengkhianat ya bagi 11 orang murid-murid Tuhan Yesus lainnya, dan terutama kepada Tuhan Yesus. Karena Yudas telah gagal fokus. Pusatnya ada di hati daripada Yudas. Ketika hatinya gagal fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada Tuhan, maka Yudas mulai dipakai iblis. Ya, iblis memakai sesuatu rencana dalam kehidupan Yudas.
Iblis membisikkan sesuatu rencana dalam hati Yudas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga ketika kita lihat ke belakang, ketika Yudas suatu ketika melihat bagaimana seorang perempuan mengurapi kaki Yesus ya dengan minyak wangi, ya mengurapi Yesus dengan minyak di kepala daripada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dia mengkomplain keadaan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ketika kita bisa memiliki kasih kepada orang yang kita kasih, maka kita dapat memberikan yang terbaik kepada orang tersebut. Demikian perempuan tersebut memberikan minyak narwastu kepada Tuhan Yesus, tetapi Yudas pada saat itu lebih mengkomplain ketika pemberian itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati dengan keadaan tanah hati kita. Ketika kita lebih mementingkan mamon dalam kehidupan kita, maka suatu ketika iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Ya, kita baca ayat lain, Yohanes 13 ayat 27. Yohanes 13 ayat 27 kita baca 2-3. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera, kata Tuhan Yesus kepada Yudas. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera, jangan kau tunda-tunda lagi. Tuhan Yesus telah mengingatkan daripada Yudas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dari ayat 2 tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Ini bukan serta-merta terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini dimulai ketika Yudas memandang penyembahan seorang perempuan kepada Yesus itu tidak sewajarnya diterima oleh Tuhan Yesus. Minyak narwastu yang ditumpahkan atas Tuhan Yesus, Yudas merasa itu tidak sewajarnya ditumpahkan atas Tuhan Yesus, tetapi lebih baik dijual dan diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Perhatian fokus daripada hati Yudas itu melenceng daripada tujuan Allah. Kasih Yudas melenceng daripada kasih yang sempurna seperti Yesus mengasihi setiap kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika hati kita mulai melenceng, maka kita akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ketika kita akan bisa memberikan terbaik dengan Tuhan. Cenderung hati kita selalu mengurangi daripada apa yang bisa kita berikan. Tetapi ketika hati kita tetap fokus kepada Tuhan, maka kita seperti perempuan tersebut dapat memberikan minyak narwastu yang dituangkan kepada Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Ya, yang mengerti katakan amin. Jangan gagal fokus dalam hidup kita, terutama lagi saat-saat kita dalam ibadah juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti Yudas melihat mujizat Tuhan terjadi dalam setiap perjalanan kehidupannya, tetapi hatinya sudah gagal fokus kepada Tuhan. Keluarga harus sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Ananias dan Safira Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Ananias dan Safira. Ya, jangan melupakan Tuhan pada akhir momen daripada setiap pekerjaan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mengalami keberhasilan dalam pekerjaan kita, maka jangan lupakan Tuhan dalam setiap momen dalam keberhasilan kita. Ketika kita mungkin gagal dalam pekerjaan usaha kita, maka Tuhan juga jangan kita lupakan dalam setiap apa yang kita jalani tersebut. Yang mengerti katakan amin. Tuhan akan tambahkan setiap keperluan dan kebutuhan kita. Tuhan menjadi yang terutama dan utama dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, jangan ambil bagian Tuhan yang Tuhan telah siapkan, yang kita telah siapkan bagi Tuhan. Fokus mata hati kita tetap tertuju hanya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya kepada kekayaan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya kepada kehormatan yang kita pertahankan, yang kita sanjung-sanjung Bapak, yang banyak dicari oleh orang. Ya, jadikan harta kita sebagai sarana saluran yang memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan dan juga benih untuk kita tabur kepada orang lain dan juga benih untuk kita tabur dalam setiap usaha dan pekerjaan kita dan juga berkat bagi keluarga kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang mau katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi setiap apa yang kita terima, ya, ibarat kita tabur untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, kita tabur untuk orang-orang lain menjadi jawaban doa bagi orang lain, dan juga untuk kita tabur dalam usaha dan pekerjaan kita, dan juga untuk menjadi berkat bagi keluarga kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka sesungguhnya ketika kita sedang lakukan hal demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya kita sedang memindahkan harta duniawi kita masuk ke dalam kerajaan surgawi. Kok bisa Pak? Ayatnya ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita baca Wahyu 21 ayat 23. Ya, kita baca Wahyu 21
ayat 23, kita baca 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. 23, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Bapak Ibu. 25, dan pintu-pintunya, gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. 26, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu yang dapat masuk tentunya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Di ayat 24 tadi dikatakan, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya Tuhan, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepada Tuhan. Dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana membawa masuk kekayaan di bumi ini masuk ke dalam kerajaan surgawi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Cara yang terbaik adalah kita menjadi jawaban doa atas setiap orang-orang yang membutuhkan jawaban doa. Ya, kita menjadi berkat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Itu sesungguhnya kita sedang membawa kekayaan kita yang ada di dunia ini masuk ke dalam kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang mengerti katakan amin. Ayat 26 tadi dikatakan, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Ya, akan dibawa kepada Allah kita. Yang mengerti katakan amin. Ya. Yang tipe yang kedua, Bapak Ibu, tipe yang kedua, tipe manusia yang kedua, yang pertama tadi adalah mereka manusia banyak mencari kekayaan, ya, kesuksesan, ya, kebutuhan-kebutuhan hidup dan kehormatan. Tetapi ada tipe yang kedua dari nas firman Tuhan yang kita baca Matius 6 tadi, Bapak Ibu. Tipe yang kedua adalah manusia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, coba lambaikan tangan, ya. Lambaikan tangan di monitor saudara-saudara sekalian. Coba katakan samping kiri kanannya, aku mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Ya, kita adalah orang-orang yang sedang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya selama kita hidup di muka bumi ini. Sebab Tuhan akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita. Dia Allah yang mengetahui setiap keperluan dan kebutuhan tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ciri-cirinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Yang pertama adalah kita akan mengasihi Bapa dan mengasihi sesama dan melakukan perintahnya. Inilah ciri-cirinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya akan mengasihi Bapa dan mengasihi sesama manusia dan melakukan perintahnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau tidak ciri-cirinya begitu, Bapak tidak mengasihi Bapa, tidak mengasihi sesama, bagaimana? Berarti dia masuk kepada poin yang pertama tadi, Bapak Ibu. 1 Yohanes 5 ayat 2 kita baca. 1 Yohanes 5 ayat 2. Kita baca 2-3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ini adalah tipe manusia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tipe manusia yang suka mencari kerajaan Allah di tengah-tengah pergumulan dalam kehidupannya, di tengah-tengah masalah yang sedang dihadapinya, dan juga termasuk tekanan dalam kehidupannya, dan dalam situasi kondisi sekarang ini, COVID-19, dan juga hal-hal lainnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dia mau melakukan perintah Allah. Perintah Allah seperti apa? Kita baca Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27 kita baca bersama 2-3. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah perintah Allah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita bisa mengasihi Allah kita, maka seyogianya kita bisa mengasihi sesama kita. Kita bisa mengasihi keluarga kita. Kita mengasihi setiap orang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan perintah firman Tuhan mengasihi setiap musuh kita. Kita berdamai dengan musuh kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah perintah firman Tuhan yang harus kita lakukan bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Ya, yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ciri-cirinya adalah ketika kita katakan saya adalah orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua adalah maka kita suka mencari kerajaan Allah atau mencari perkara-perkara di atas yang berbicara tentang damai dan sejahtera dalam kehidupan kita. Yang mencintai damai dan sejahtera, katakan amin.
saya mencintai damai dan sejahtera. Katakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Lebih suka damai sejahtera daripada mempertahankan haknya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, terkadang kalau kita lihat di dunia luar ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kita nggak berbicara orang yang tidak percaya. Ya, tetapi masih banyak juga orang-orang yang sepercaya pun suka mempertahankan haknya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kalau firman Tuhan berkata kalau damai itu bergantung kita, biarlah muncul damai itu dari kita yang mendahulukannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan kita menuntut orang lain yang gak mengerti damai sejahtera supaya dia berdamai dengan kita karena kebenaran yang ada sama kita. Karena kita benar, dia yang salah, kita tuntut dia yang memiliki damai sejahtera, memberikan damai sejahtera kepada setiap kita. Tetapi firman Tuhan berkata supaya kitalah yang mengerti tentang kerajaan Allah ini, ya, memberikan damai sejahtera kepada mereka sehingga dari hidup kita menjadi satu kesaksian kepada mereka bahwa kita memiliki satu kerajaan Allah, satu otoritas kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita berbicara damai dan sejahtera. Ketika kita menyatakan kerajaan Allah, damai sejahtera tersebut kepada orang tersebut, biarlah orang tersebut dilawat oleh kasih Allah, merasakan damai dan sejahtera atas setiap keputusan yang kita ambil, sehingga dia bisa bertanya kepada setiap kita ada apa dalam kehidupan kita. Kenapa kita yang memiliki hak tersebut, justru kita yang memberikan damai sejahtera kepada orang tersebut. Kita tidak mempertahankan hak kita sekalipun kita bisa pertahankan dan kita miliki. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi yang mengerti katakan amin. Ini bukan berarti kita sebagai orang-orang percaya dapat dengan mudah mengambil atau merampas juga hak orang lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita tahu ya bukankah ya mungkin kalau kita anggap orang rohani, maka kita anggap dia itu akan melepaskan damai kepada kita, justru kita ambil haknya. Bukan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi orang yang sudah berada dalam kebenaran firman Tuhan, maka akan mencintai damai sejahtera daripada hal-hal yang bersifat duniawi. Lebih memikirkan perkara-perkara di atas daripada perkara-perkara yang bisa menimbulkan pertengkaran, perselisihan satu dengan yang lain. Ya, kembali bukan berarti jikalau kita mengalami hal demikian, kita melepaskan hak-hak kita demikian. Bukan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ada cara-cara Tuhan yang Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk kita bisa menyelesaikan setiap perkara-perkara dengan penuh damai dan sejahtera. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Biar setiap perkara-perkara yang kita hadapi selalu membawa damai sejahtera kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Kita harus bisa menjadi tauladan dari buah pertobatan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus bisa menjadi tauladan sebagai orang-orang yang percaya ya kepada orang-orang yang belum percaya. Coba kita lihat contoh Sakeus Bapak Ibu. Lukas 9 ayat 5 kita coba baca Bapak Ibu. Ini ada contoh ya bagaimana Sakeus sebelum menjadi orang percaya dan dia ketika dia menerima Tuhan Yesus penuh sukacita dan hidupnya berubah dan dia berbuah lebat dan banyak untuk banyak orang. Ya, kita baca Lukas 19 ayat 5, 2-3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ya, ini tawaran, ya, tawaran kepada Sakeus. Sakeus adalah orang yang berdosa Bapak Ibu Saudara sekalian, kepala pemungut cukai Bapak Ibu. Ayat 6, 2-3, ayat 6 kita baca, 2-3. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ketika ada firman Tuhan disampaikan, ketika Tuhan Yesus menyampaikan perintah kasih kepada Sakeus, maka segera Sakeus turun dengan menerima Yesus dengan sukacita. Ketika ada berita firman Tuhan yang kita dengarkan pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita harus bergegas ya meninggalkan manusia lama kita seperti Sakeus. Ya, penuh sukacita menghampiri kebenaran firman Tuhan tersebut, menghampiri hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Supaya kita dipulihkan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang menolong setiap kita. Ayat 8 kita baca. 2-3. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah daripada milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Ya, ketika ada perintah firman dalam kehidupan Sakeus bahwa Tuhan Yesus akan turunlah dan aku akan menumpang ke rumahmu, maka ada sukacita besar daripada Sakeus Bapak Ibu. Dan buah daripada
pertobatan, keselamatan yang diterima oleh daripada Sakeus pada saat itu adalah buah apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, Sakeus berkata Bapak Ibu Saudara sekalian, ya 50% daripada apa yang kumiliki saat ini akan kuberikan kepada orang miskin. Ayat 9 kita baca. Ayat 9, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini, Sakeus pun anak Abraham, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari orang yang berdosa ketika mengalami pemulihan, mendengarkan panggilan daripada Tuhan Yesus, yang menerima perintah daripada Tuhan Yesus dan menerima perintah firman Tuhan dengan sukacita, memiliki kesanggupan untuk memberkati orang-orang miskin dengan 50% kekayaannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ada buah daripada pertobatan yang dilakukan oleh Sakeus Bapak Ibu Saudara sekalian. Penting dalam perbuatan kasih yang sempurna ini bisa kita lakukan ketika ada firman Tuhan yang kita dengar Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka pikiran kita harus terfokuskan kepada kebenaran firman Tuhan tersebut. Maka hati kita harus melekat kepada kebenaran firman Tuhan tersebut. Supaya tidak ada spirit lain, kuasa iblis yang berbicara dalam hati setiap kita untuk merontokkan firman Tuhan, untuk menghalangi berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan kita. Hati kita harus disiapkan untuk disirami oleh benih firman Tuhan tersebut Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga dapat menggeser dan menghancurkan benih-benih kuasa lain, kuasa iblis yang ditanamkan dalam pikiran kita maupun dalam hati setiap kita. Pikiran dan hati kita bisa kita tundukkan ke dalam pikiran dan perasaan Kristus semata saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita sudah mengisi hati kita dengan benih firman Tuhan, maka ada satu terobosan yang baru yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Kita dapat menerima firman Tuhan dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Ya, sekali lagi katakan amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba lihat senyum kiri kanan. Aku mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan itu. Kita dapat menerima firman Tuhan dan menjadi pelaku kebenarannya. Ketika kita menerima kasih Kristus Yesus, maka kita harus sesegeranya melangkah menjadi pelaku kasih kepada orang lain. Sama seperti Sakeus kita sudah lihat, ketika ada perintah firman Tuhan, maka dengan sukacita dia menyambut dan kemudian dia mengatakan komitmennya kepada Tuhan dan melakukannya sehingga dia juga mendapat bagian. Ya, anak-anak Abraham yang telah diberkati, diwariskan kepada setiap keturunan-keturunan rohani daripada Bapak Abraham. Ketika Sakeus telah menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka hidupnya mengalami sukacita dan kasih yang sempurna yang belum pernah dialaminya selama ini. Membuat dia memiliki kesanggupan untuk memberikan 50% daripada kekayaannya. Membuat dia memberikan kesanggupan untuk mengembalikan 4 kali lipat daripada orang-orang yang pernah diperasnya, dirampasnya hartanya. Fokusnya berubah dari fokus kepada uang, ya, menjadi fokus kepada kasih Kristus yang sempurna, yang lemah lembut. Ada bukti perbuatan kasih daripada Sakeus, ya, dari cinta uang, ya, cinta uang. Ya, uang segala-galanya bagi dia Bapak Ibu Saudara sekalian, maka menjadi cinta akan Tuhan Yesus yang terutama dan utama dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian biar dalam kehidupan kita semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Semua itu dibutuhkan, termasuk saya juga membutuhkannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi janji firman Tuhan kepada setiap kita di Matius 6 ayat 33, kalau kita mencari kerajaan Allah, berbicara tentang kebenaran dan damai sejahtera, maka semuanya yang dicari bangsa-bangsa itu, maka semuanya yang saya butuhkan dan Bapak Ibu Saudara butuhkan tersebut itu, Allah sanggup akan memberikan kepada setiap kita. Haleluya. Haleluya, coba berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh Allah kita luar biasa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, berbicara tentang damai sejahtera. Dan kebenaran itu sendiri hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Maka semuanya itu Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Orang-orang yang menanti-nantikannya. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, sesungguhnya Sakeus sedang memindahkan harta duniawinya ke dalam kerajaan Allah. Karena ada kebaikan dan kemurahan hati daripada Sakeus, seperti kemurahan Tuhan Yesus yang telah diberikannya kepada Sakeus, yang telah diterima oleh Sakeus. Mari coba kita baca firman Tuhan. Wahyu 21, kita baca Wahyu 21 ayat 24. Wahyu 21 ayat 24, kita baca 2, 3.
Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. 25. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. 26. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang-orang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi setiap orang yang tertulis dalam namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba, itulah yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah untuk memberikan persembahan, ya, kekayaan duniawinya kepada masuk ke dalam kerajaan surgawi. Gimana caranya, Pak? Bagaimana kekayaan di duniawi ini bisa masuk ke dalam kerajaan surgawinya? Ketika kita menjadi jawaban doa terhadap setiap orang-orang yang membutuhkannya, dengan memberikan apa yang bisa kita berikan kepada orang tersebut, sesungguhnya kita sedang memindahkan kekayaan kita dunia ini tersimpan di dalam kerajaan surgawinya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika gereja Tuhan sedang melakukan pekerjaan pelayanan, memperluas pekerjaan pelayanan agar lebih banyak lagi orang memuji dan menyembah Allah bersama-sama dengan kita di tempat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara digerakkan untuk menabur, memberikan yang terbaik dalam pekerjaan pelayanan ini. Sesungguhnya saudara sedang memindahkan harta duniawi saudara ke tempat kerajaan Allah yang ada di surga. Yang mengerti katakan amin. Bukan berarti kekayaan kita akan berkurang, tidak. Justru Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar lagi di dalam lumbung-lumbung kita. Karena kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, ciri-ciri orang yang memiliki kerajaan Allah, yang suka mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah terkoneksi dengan pokok anggur. Terkoneksi dengan pokok anggur. Ya, orang-orang tersebut akan terkoneksi dengan pokok anggur. Ya, kita baca Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5 kita akan baca bersama-sama 2-3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri adalah pokok anggur. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sebagai carangnya tinggal di dalam pohon itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, menyerap sari-sari kebenaran firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kita, maka sari-sari daripada makanan rohani yang kita serap tersebut membuat kita itu bisa berbuah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan mau setiap kita orang-orang percaya dalam kehidupan iman percaya kita itu harus berbuah. Kita itu bukan menjadi orang-orang hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mau berbuah. Ketika kita berbuah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, karena buah tersebut akan dinikmati orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Buah yang kita hasilkan itu bukan semata-mata untuk kita nikmati, tetapi orang lain akan lebih banyak menikmati buah tersebut. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya kita sedang memindahkan harta duniawi kita masuk ke dalam kerajaan surgawinya. Ayat 8 kita baca. Ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. 2-3. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Yang ketiga ini kita terkoneksi dengan pokok anggur yang benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kita terkoneksi ketika kita ada di wadah ini, tetapi kita mendapatkan terkoneksi bukan dengan pokok anggur firman Tuhan. Ya, dengan Yesus Kristus sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan mau supaya kita terkoneksi, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan pokok anggur yang benar, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Yesus Kristus itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mengerti katakan amin. Ya, maukah kita saudara-saudara hari ini disebut Tuhan sebagai murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita mau, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Tuhan mau juga supaya kita sebagai murid yang berbuah bagi banyak orang. Katakan amin. Supaya kita menjadi murid, bukan hanya murid saja Bapak Ibu, tetapi kita murid yang mau berbuah bagi banyak orang, yang mencintai Kristus Yesus lebih daripada harta kita, mamon kita,
yang mencintai Yesus Kristus lebih daripada segala sesuatu yang kita miliki. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin Bapak Ibu. Orang percaya harus bisa menjadi toladan kemurahan hati dan dapat berbuah lebat dalam kehidupannya. Berarti kita akan menjadi murid-murid daripada Tuhan Yesus. Kita baca satu ayat lagi dalam 1 Timotius 6 ayat 17 kita baca. 1 Timotius 6 ayat 17. 2-3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah mengerti segala keperluan dan kebutuhan kita. Allah tahu itu menjadi kebutuhan kita, kita perlu semuanya itu. Tetapi perintah firman Tuhan katakan Matius 6 ayat 33, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kita perlukan tersebut Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang akan mencukupkannya. Allah menjadi jaminan bagi setiap kita, memenuhi setiap keperluan dan kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang mengerti katakan amin. Ya sekali katakan amin. Ya. Di 1 Timotius 6 ayat 17 di bagian terakhir dikatakan, melainkan pada Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara, perhatikan keadaan kita. Perhatikan lingkungan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang akhirnya diperbudak oleh mamon. Mereka kerja siang malam Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang lupa hari-hari yang ada. Terkadang lupa hari-hari libur. Terkadang lupa bahwa waktunya sudah habis untuk tutup toko Bapak Ibu Saudara sekalian. Terkadang lupa bahwa sudah habis waktunya kita berbisnis. Sekarang adalah waktu kita untuk datang kepada Allah kita. Untuk kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Untuk kita beribadah kepada kita, lupa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menaikkan syukur kita kepadanya. Sehingga berkat yang yang kita terima, kita lupa juga untuk bisa nikmati Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan keadaan kita dan lingkungan kita. Kita bisa melihat ada orang-orang tertentu yang lupa menikmati kekayaan yang Tuhan telah percaya kepadanya. Justru mereka Bapak Ibu terus sibuk bekerja. Padahal Tuhan telah memberkati mereka. Mereka lupa Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar kita Bapak Ibu Saudara sekalian percaya bahwa Allah memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan biar kita berbuah banyak bagi banyak orang lain. Dan kita menjadi murid-murid daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat sore malam hari ini. Biar kuasa Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam kehidupan kami. Memberikan pengertian-pengertian yang baru kepada setiap kami. Untuk kami boleh belajar terus akan kebenaran firman-Mu. Dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kami dapat bertumbuh dan dapat berbuah dan berbuah lebat dan buah kami tetap untuk dapat dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah pokok anggur yang benar bagi setiap kami. Kami akan melekat kepada kebenaran firman-Mu. Kami hanya melekat Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuntun kami dalam rodang kebenaran supaya kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sebelumnya kami akan menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Mari perlayakan dan kuduskan setiap kami Tuhan. Untuk dapat menerima tubuh dan darah-Mu dengan cara-cara yang benar. Jikalau ada saudara-saudara sekalian yang mengganjal hati saudara. Saudara datang kepada Tuhan. Berdamai kepada Tuhan. Berdamai kepada setiap nama-nama yang mengganjal hati saudara. Dan saudara memberkati orang tersebut. Datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Dengan cinta kasih-Mu kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Dia telah memberikan hidupnya kepada setiap kita.
kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima daripada Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi, bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu Tuhan. Darah penebus segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Darah yang telah menyucikan kami Tuhan. Memperlayakkan kami di hadapan Kau Tuhan. Untuk disebut menjadi anak-anak Abraham Tuhan. Yang menerima janji-janji rohani yang Tuhan telah ucapkan kepada setiap kami Tuhan. Seperti Sakeus Engkau katakan sebagai anak-anak Abraham. Biar setiap kami Tuhan Engkau perkatakan pada sore hari ini bahwa setiap kami adalah anak-anak daripada Abraham, Bapak rohani kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Mari minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur saudara. Kami berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sampai mendekat kepada Maranatha Yesus datang kali keduanya, menjemput kita bersama-sama di
ke depan.